Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya kira kita semua tahu lagu Amazing Grace. Perbudakan di zaman itu sangat kejam ya, jadi mereka datang ke Afrika lalu menangkap orang Afrika, dibawa ke kapal lalu dijual di Eropa sebagai budak. John tertarik karena ini bisnis yang sangat menguntungkan, sangat cuan buat dia ya. Jadi dia melakukan ini, memperlakukan manusia dengan kejam demi cuan. Ironisnya saudara, John Newton tetap merasa dirinya sebagai seorang Kristen, ya, dan dia tetap mengingat apa yang sudah diajarkan oleh ibunya selama kecil. Pada tahun 1748, kapalnya dihantam badai yang hebat di Samudra Atlantik dan hampir tenggelam. Nah, di ambang kematian itu John Newton berseru kepada Tuhan, "Tuhan, kasihanilah aku." Mujizat saudara, badainya reda, kapalnya selamat. John Newton mengingat hari itu sebagai tanggal pertobatannya. Dan dia kembali kepada Tuhan mulai hari itu. Menurut dia, hidupnya memang nggak sama lagi. Dia sudah tidak minum alkohol, dia sudah tidak berjudi, dia juga menghindarkan diri dari kata-kata kasar. Tapi saudara, dia masih kerja sebagai pedagang budak. Karena itu cuan. Dan dia nggak merasa ada yang salah soal hal itu. Bahkan dia jadi kapten kapal yang membawa budak dari Afrika ke Eropa. Jadi kapten kapal budaknya. Sampai akhirnya tahun 1754 dia kena stroke. Dan dia berhenti jadi kapten. Tapi dia tetap investasi di perusahaan perdagangan budak. Padahal dia udah bertobat. Baru tahun 1764, John Newton menyadari bahwa pertobatan sejatinya itu butuh waktu. Dan dia menulis, "Saya belum bisa menganggap diri saya sebagai seorang percaya sampai beberapa saat sesudahnya." Nah, jadi baru mulai tahun itu dia menyadari bahwa sekalipun doanya di tengah badai itu menyebabkan dia berubah, dan perilakunya juga sudah berubah, pertobatan sejati itu proses yang lebih dalam, saudara. Dan memerlukan perubahan hati dan perubahan hidup secara menyeluruh. Lalu John Newton menjadi pendeta Anglikan dan akhirnya menjadi pejuang anti perbudakan. Ya, di tahun 1772 dia menulis lagu Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ya, jadi itu berasal dari kisahnya yang menyadari bahwa Tuhan menerima orang yang sangat berdosa, termasuk orang yang sudah mengorbankan banyak orang demi keuntungan seperti dirinya. Nah, kisah John Newton ini mengajarkan kita tentang satu hal penting, saudara. Seseorang bisa beragama Kristen. Seseorang bisa berdoa, baca Alkitab, merasa dekat dengan Tuhan, merasa hidupnya baik-baik saja, bahkan jadi pendeta. Tapi sebelumnya sebetulnya dia belum mengalami yang namanya pertobatan sejati, saudara. Dan Newton bukan satu-satunya. Jauh sebelumnya ada seseorang yang jauh lebih mengasihi Tuhan, jauh lebih religius, lebih rajin, lebih fanatik kepada Tuhan. Bahkan dia mendedikasikan seluruh hidupnya buat Tuhan. Nggak seperti John Newton, dia terlibat perbudakan. Orang ini jauh lebih serius, lebih religius, lebih mendedikasikan seluruh hidupnya buat Tuhan. Namanya Saulus. Saulus pendidikannya tinggi, hari ini setingkat doktor, di bawah guru besar yang sangat dihormati di zaman itu, namanya Rabban Gamaliel. Dia fasih tentang hukum Taurat, bahkan dia membela kehormatan Allah.
Ya, dengan cara menangkap dan menganiaya orang-orang yang menghujat Allah. Orang-orang yang telah menghujat Allah Israel. Karena menurutnya orang-orang ini menyembah seorang manusia biasa yang telah mati dihukum salib lagi. Kok mereka menyembah orang itu sebagai Allah? Wah, itu menghujat, menista agama. Maka Saulus pun mengejar orang-orang itu demi kehormatan nama Allah Israel. Tapi seperti Newton, Saulus juga ternyata belum sungguh-sungguh mengenal siapa Tuhan yang dilayaninya itu. Sampai suatu hari terjadilah perjumpaan antara Saulus dengan Tuhan yang tidak disangka-sangka olehnya. Dan perjumpaan itu membongkar semua keyakinan palsunya. Membongkar semua keangkuhan agamawinya. Dan mengubah hidup Saulus menjadi Paulus selamanya. Ya, mari kita baca Kisah Para Rasul 9, mulai ayat 1 sampai 9. Saya akan baca yang warna kuning, saudara baca yang warna putih ya. Jadi ada yang satu ayat, ada yang sekaligus 2 ayat untuk ayat yang pendek. Kisah Para Rasul 9 mulai dari ayat 1 sampai 9. Mari saya bacakan dulu untuk saudara. Sementara itu hati Saulus masih berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadapi imam besar, ayat 2 silakan. Ayat 3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Dan mendengar suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ayat 5. Saulus, siapa katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Tetapi bangunlah dan berilah di sana apa yang harus kau perbuat. Teman-teman seperjalanannya pun termangu-mangu karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang pun. Saulus akan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa. Mereka harus menunggu dia masuk ke Damsyik. Selama 3 hari dia tidak dapat melihat dan selama itu juga dia tidak makan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita melanjutkan apa yang sudah saya sampaikan di ibadah Paskah 2 minggu yang lalu. Di kisah ini, Paulus yang masih menggunakan nama Ibraninya yaitu Saulus berjumpa dengan Yesus yang sudah bangkit. Saudara, kalau mungkin pernah dengar orang berkata Tuhan mengubah nama Saulus jadi Paulus, itu nggak benar ya. Jadi Saulus dan Paulus itu sebetulnya nama yang dimiliki oleh Paulus. Orang Yahudi di zaman itu biasa punya nama Ibrani, punya nama Romawi. Nah, nama Ibraninya Saulus, nama Romawinya Paulus. Itu sudah namanya Paulus. Jadi di awal dia masih pakai nama Ibraninya, Saulus. Tetapi karena Rasul Paulus mau mengabarkan Injil kepada bangsa-bangsa lain, dia pakai nama Romawinya, jadi Paulus. Ya, jadi sebetulnya nama itu sudah dimiliki oleh Paulus dari awal. Sama seperti Markus. Nama saya Mark, kalau bahasa Indonesianya Markus. Nama Ibraninya Yohanes. Yohanes Markus. Cuma kalau dikenal oleh orang-orang yang lain, dia menyebut Yohanes itu sebagai Markus. Ya, itu untuk membedakan karena Yohanes adalah nama yang pasaran di zaman itu. Ya. Oke, saudaraku. Di sini Saulus berjumpa dengan Yesus yang sudah bangkit. Ya, jadi perhatikan juga. Saulus ini orang yang berkerinduan untuk membela kehormatan Allah dengan cara dia mengancam dan membunuh murid-murid Yesus. Semangatnya satu, yaitu membasmi semua pengikut Tuhan Yesus yang ada di bumi. Ini karena dia orang Yahudi.
Dan dia nggak menerima nih. Kalau ada orang yang disalibkan, kok diakui sebagai Mesias, diakui sebagai anak Allah. Orang-orang ini kok percaya, itu orang udah disalibkan sebagai pemberontak. Orang Yahudi berkata, dia ini penyesat. Sementara ada satu kelompok orang menyembah dia sebagai Allah. Coba, apakah itu bukan penghujatan buat seorang Saulus? Ya, kalau kita lihat di pasal sebelumnya saja, setelah kematian Stefanus, Saulus berusaha menghancurkan jemaat Yerusalem. Dia menangkap-nangkapi orang, menganiaya orang, dan itu nggak cukup. Dia kemudian berangkat ke kota Damsyik, yang sekarang disebut Damaskus. Masih ada kotanya di Syria. Jaraknya 300 km dari Yerusalem. Zaman dulu, saudara, 300 km itu jauh. Jalan kaki, pakai kuda, belum ada pesawat terbang. Kalau naik pesawat cepat, ya saudara, ini jalan kaki loh, 300 kilo. Bayangkan semangat Paulus ini. Dan tadi dikatakan, dia mau menangkap laki-laki dan perempuan. Saudara, kalau kita baca di Alkitab ada istilah laki-laki dan perempuan, jangan cuma sepintas lalu aja. Itu kelihatannya simpel, tetapi sebetulnya ada maknanya, saudara. Karena ini berarti Paulus itu tidak peduli siapa mereka, punya tanggungan atau enggak. Yang penting kalau mereka pengikut Kristus, harus ditangkap. Dia merasa itu tanggung jawab. Ya, jadi dia itu merasa seperti satpam surga. Kalau sekarang itu mungkin dia seperti admin grup WA yang galak banget. Ya, yang gampang keluarin orang dari grup, begitu ketahuan, ibadah di gereja lain. Gitu ya, galak lah. Paulus itu paham hukum Taurat, saudara. Jadi kalau dikatakan di sini dia mau menangkapi laki-laki dan perempuan, dia jelas terinspirasi dari Bilangan 25. Ya, saat Israel menyembah Baal Peor, sehingga Tuhan marah dan menjatuhkan tulah kepada mereka. Tapi ada seorang yang namanya Pinehas yang bertindak membela kemuliaan Tuhan. Caranya dengan menikam seorang laki-laki dan perempuan Midian dengan tombak. Nah, itu laki-laki perempuan. Itu cerita itu. Sehingga tulah itu berhenti. Dan Pinehas ini dipuji sebagai pahlawan di Mazmur. Kita lihat Mazmur 106 ayat 28 sampai 31. Ya, ini kisahnya dari Bilangan 25. Kalau saudara nanti punya waktu di rumah boleh baca. Mereka berpaut pada Baal Peor dan memakan kurban-kurban sembelihan bagi ilah-ilah yang mati. Perhatikan, menyembah berhala loh. Mereka menyakiti hati Tuhan dengan perbuatan mereka. Maka timbullah tulah di antara mereka. Ayat 30. Tetapi Pinehas bangkit sebagai pengantara sehingga berhentilah tulah itu. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran turun-temurun untuk selama-lamanya. Jadi kalau kita lihat ada kaitan, ada laki-laki perempuan, itu juga sebetulnya penulis Kisah Para Rasul ingin mengingatkan membaca tentang kejadian itu. Seperti Pinehas. Saulus menganggap dirinya itu membela kemuliaan Tuhan. Membela kemuliaan Yahweh Allah Israel. Karena Saulus menganggap orang-orang Kristen itu penghujat Yahweh dengan menyembah Yesus sebagai Allah. Di mata Saulus orang Yahudi, Yesus itu sama saja dengan yang namanya Baal Peor, berhala. Ya, jadi ingat, kalau ada orang hari ini mengatakan Yesus itu bukan Allah, menganiaya orang percaya karena percaya Yesus, sekalipun mungkin dengan mulut aja, enggak dengan fisik kalau zaman sekarang, saudara. Sesungguhnya posisinya sama dengan Saulus sebelum bertobat, saudara. Saulus belum bertobat. Boleh mereka katakan diri membela kehormatan Tuhan sebagai Yahweh, sebagai satu-satunya Allah yang benar. Tapi kalau menolak keilahian Yesus, statusnya sama saja dengan Saulus yang belum bertobat. Dan kalau dengan tindakannya mereka juga menganiaya jemaat dengan mulut, sama saja dengan Saulus. Ya, penganiaya jemaat.
Tapi syukurlah saudara, Yesus adalah Tuhan yang beranugerah. Dan Yesus mau menerima orang-orang yang bertobat, sekalipun mereka pernah menganiaya orang. Saulus menganiaya jemaat. John Newton menganiaya budak di jalan menuju Damsyik. Yesus turun tangan. Dia menampakkan diri kepada Saulus dalam cahaya yang memancar dari langit. Dan dia berseru, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus pun langsung rebah dalam kebingungan. Ya, dan dia bertanya, siapa engkau Tuhan? Nah, ini terjemahan baru edisi kedua ya, ditulisnya siapa engkau Tuhan. Kalau terjemahan baru edisi 1 diterjemahkan Tuhan. Ya, dalam bahasa aslinya sama, Kyrios. Ya. Tapi kenapa diterjemahkan Tuhan di terjemahan baru edisi kedua? Ini karena penerjemah menganggap Saulus kan belum mengenal suara itu sebagai Tuhan. Ya, jadi mirip dengan terjemahan lain firman Allah yang hidup, itu juga cocok untuk membawa nuansa ini. Kalau di firman Allah yang hidup ditulis siapa itu yang berbicara. Nah, gitu ya. Suara siapa itu? Nah, itu Saulusnya seperti itu kalau di FIEH. Tapi suara itu menjawab. Tapi Saulus nggak siap dengar jawabannya. Karena suara itu menjawab, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Dia nggak menyangka bahwa cahaya ilahi yang memancar dari surga itu terpancar dari Yesus. Sejenak Saulus melihat kemuliaan ilahi Yesus. Dan kemuliaan itu sampai membutakannya, saudara. Tapi Tuhan Yesus tetap berbicara kepada Saulus agar dia pergi ke dalam kota Damsyik dan menunggu instruksi selanjutnya. Di sini kita melihat, saudara, bahwa tidak ada yang tidak dapat dijangkau oleh kasih Tuhan. Tuhan sanggup mengubahkan Saulus, orang yang sangat berdosa, penganiaya jemaat, dan mengubahnya jadi rasul yang mengabarkan Injil. Dengan demikian, Tuhan sanggup mengubah siapapun, termasuk saudara, dan menjadikannya alat untuk kemuliaannya. Katakan amin. Amin. Katakan, Tuhan sanggup mengubah saya. Katakan, 1, 2, 3. Tuhan sanggup mengubah saya. Tuhan sanggup mengubah kita, saudara. Jadi jangan dibalik ya. Jangan dibalik begini loh. Tuhan baru mau berjumpa dengan saudara kalau saudara mencari dia, hidup suci, benar, sesuai kehendaknya. Lalu Saulus ini orang yang kelihatannya tuh nggak mungkin jadi rasul Tuhan, saudara. Dia dipilih oleh Yesus loh, diubah oleh Yesus. Bahkan Yesus sendiri yang berinisiatif turun menjumpai Paulus yang nggak layak itu. Dia orang yang penganiaya jemaat. Di mata orang Kristen jahat sekali orang ini. Tapi Tuhan turun menjumpai Paulus. Ini membuktikan bahwa keselamatan itu anugerah, saudara. Keselamatan itu anugerah, amin. Saulus tuh gak berbuat apapun untuk membuatnya layak menerima keselamatan dari Tuhan. Menerima kehormatan dari Tuhan jadi rasulnya. Jadi keselamatan itu benar-benar anugerah. Yang perlu kita lakukan apa? Mau terima dengan iman atau tidak? Mau terima dengan iman atau tidak? Saudara mau terima keselamatan, amin? Oke. Kalau mau, berarti saudara harus bertobat dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi Tuhan dulu yang mencari saudara, bukan saudara mencari Tuhan. Jangan dibalik. Coba kita lihat Roma 3 ayat 11. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Jadi saudaraku, kalau manusia harus mencari Tuhan dulu baru selamat, berarti tidak ada yang selamat. Karena nggak ada manusia yang mencari Allah. Tapi syukurlah Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang mencari kita lebih dulu. Amin. Berikan kemuliaan untuk nama Tuhan.
Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kita harus merespons panggilan Tuhan ini dengan iman dan dengan pertobatan. Tapi seperti John Newton yang merasa dirinya sudah bertobat, dia merayakan hari pertobatannya tapi masih jualan kuda. Baru kemudian dia sadar pertobatannya belum sungguh-sungguh. Jadi dari kisah Paulus ini kita melihat ada beberapa tanda bahwa seseorang sungguh-sungguh bertobat. Ada beberapa tanda pertobatan sejati. Ini bukan semua tanda pertobatan tentunya ya, tapi karena keterbatasan waktu kita belajar beberapa saja dari kisah Saulus. Oke, tanda yang pertama adalah kesadaran akan dosa. Ulangi, kesadaran akan dosa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tadi di kisah Rasul 9 ayat 4, Tuhan Yesus berseru, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ini pertanyaan atau bukan? Bukan pertanyaan. Karena Yesus nggak butuh kok alasan Paulus ya. Dia nggak butuh alasan. Dia mau minta Saulus untuk berpikir, merenungkan tentang apa sih yang sesungguhnya sedang dia lakukan. Karena dia nggak tahu. Dia tidak tahu apa yang sedang dia perbuat. Saulus berpikir dia sedang membela Tuhan. Saulus berpikir dia sedang membela kehormatan Tuhan dengan membasmi para penghujat dan penista agama. Tapi Yesus menyatakan sebaliknya, bahwa dia sedang menganiaya Tuhan sendiri. Ya, lalu cahaya dari langit itu menyebabkan Saulus buta. Dia yang merasa tahu segalanya, tiba-tiba buta total. Dia merasa pintar, dia tahu segalanya, tahu buta. Tuhan seperti bicara, sekarang dia berhenti, andalkan diri. Sekarang waktunya kamu dengarkan aku. Iya. Paulus langsung merasa seperti mati lampu, sayang. Mati lampu langsung buta dia. Ya. Ini saudaraku, Tuhan mengajarkan Saulus mengalami mati lampu supaya dia sadar bahwa dia itu butuh terang yang sejati yang hanya bisa diterima dari Yesus yang sudah bangkit. Amin. Jadi saudaraku, apa yang dilakukan oleh Saulus? Tadi dikatakan di ayat 9, dia nggak makan, dia nggak minum 3 hari. Artinya apa saudara? Saulus kehilangan selera makan sampai puasa. Artinya dia menyadari setelah berjumpa dengan sang terang yang sejati itu, dirinya itu orang yang sangat berdosa. Berubah, dia merasa dirinya pahlawan, sekarang dia menyadari dirinya itu orang yang sangat berdosa. Maka, saudara, makin kita berjalan dalam terang, makin jelas terang itu membuat kita melihat kotornya hati kita yang berdosa. Dan makin dalam kita merindukan anugerah Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, terang Kristus membuat Saulus menyadari dia itu bukan pahlawan iman. Dia penganiaya jemaat. Itu nggak bisa membuat dia berbuat apa-apa lagi kecuali tunduk kepada Kristus, taat kepada Kristus. Hatinya hancur, saudara. Dan dari kehancuran itulah Tuhan mulai membangun kembali hidupnya dan mengubahnya dari musuh salib jadi hamba salib. Saudara yang dikasih Tuhan, kita nggak akan pernah mengalami pertobatan sejati kalau kita tidak menyadari diri kita berdosa. Nggak akan bisa bertobat, saudara. Tanpa kesadaran akan dosa, saudara bisa aja melakukan dosa dengan sadar. Dengan sengaja, nyakitin orang sengaja, menjatuhkan sesama dengan sengaja, dengan tetap merasa diri benar. Alasannya membela kebenaran. Nah, Paulus juga membela kebenaran rasanya. Jadi saudara, bertobat. Jangan tunggu mati lampu seperti yang dialami Saulus.
Ya, kalau Saulus mati lampunya buta. Kalau zaman kita mati lampu itu bisa berupa berbagai hal. Dirinya sakit, ya, anaknya sakit, gagal dalam bisnis karena ditipu rekan bisnis dan sebagainya. Tuhan bisa nggak lakukan itu? Bisa. Tapi Tuhan tidak jahat. Tuhan ingin menyadarkan saudara. Kalau saudara mengalaminya, artinya Tuhan mau menyadarkan saudara. Tapi jangan tunggu mati lampu dulu baru bertobat, ya. Jangan tunggu mati lampu dulu baru sadar akan dosa. Jangan tunggu mati lampu. Ya, coba katakan ke kanan kiri saudara, jangan tunggu mati lampu. Ya, kamu mau bertobat jangan tunggu mati lampu, ya. Pertobatan sejati itu dimulai pada saat kita menyadari dosa dan berkata, Tuhan, aku sadar, aku bersalah, ampuni aku, ubah aku. Nah, itulah permulaan dari pertobatan yang sejati, sadar akan dosa. Oke, yang kedua, pertobatan sejati punya tanda yaitu kerendahan hati. Katakan kerendahan hati. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu satu fakta. Orang sombong itu sulit masuk surga. Betul? Sulit. Orang yang sombong, yang merasa dirinya benar, terus menganggap kebenarannya itu membuat Tuhan pasti menerimanya. Kalau dia merasa aku udah benar, hidupku suci, butuh juru selamat nggak? Enggak. Nah itu yang menyebabkan dia nggak selamat, saudara. Ya, gimana bisa selamat kalau nggak merasa dirinya butuh juru selamat? Dulu orang-orang Farisi, ahli Taurat itu menolak Yesus karena mereka merasa aku sudah melakukan Taurat. Hidupku suci, hidupku sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Aku nggak butuh juru selamat. Aku nggak butuh keselamatan kerajaan yang dibawa Yesus. Aku suci. Ya udah, menolak Yesus nggak selamat sih. Demikian juga dengan Saulus. Saulus ini seorang Farisi, saudara. Dia jalan ke Damsyik karena merasa dirinya benar, dirinya kuat, dikasih otoritas dari imam besar di Yerusalem. Wah, kuat nih. Dia merasa aku ini orang yang berkuasa. Aku ini berhak menangkap penista agama. Aku berhak menganiaya. Aku punya surat kuasa. Aku punya otoritas. Nggak ada yang bisa menyalahkan aku. Tapi Tuhan Yesus mau merendahkan dia mudah. Ya kan? Mudah buat Tuhan Yesus. Tinggal kasih cahaya terang. Seperti mati lampu. Buta dia. Beres. Gampang kalau buat Tuhan Yesus, saudara. Sampai dia harus dituntun masuk ke dalam. Dia yang merasa dirinya kuat. Dia yang merasa dirinya hebat. Jadi lemah. Jadi tergantung orang lain. Masuk kota aja harus dituntun. Gak bisa jalan sendiri. Jadi kalau Tuhan mau merendahkan orang itu gampang. Gampang. Makanya jangan sombong. Lalu Tuhan kasih pelajaran lagi. Dia pakai orang biasa yang namanya Ananias untuk menyembuhkan Saulus. Coba kita lihat kesaksian Saulus tentang Ananias. Sudah jadi Paulus ya. Di Kisah Para Rasul 22 ayat 12 dan 13, Paulus bersaksi tentang Ananias. Coba kita lihat. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang yang saleh menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ayat 13. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, Saulus saudaraku, hendaklah engkau melihat kembali. Seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Ananias ini hanya seorang awam. Ya, memang dia seorang yang saleh, tapi pendidikannya jauh di bawah Saulus yang berpendidikan tinggi. Gurunya itu Rabban Gamaliel yang dihormati oleh semua orang Yahudi. Tapi Tuhan Yesus memilih seorang awam bernama Ananias untuk mengajarkan kerendahan hati kepada Saulus. Selanjutnya, Tuhan pakai Ananias untuk memberitahu apa yang harus dilakukan oleh Saulus. Tuhan pakai Ananias juga untuk mengajar Saulus tentang Kristus. Jadi saudaraku,
Kerendahan hati itu adalah keharusan, bukan pilihan. Jadi kita nggak bisa milih, aku bisa rendah hati, bisa enggak. Nggak bisa, saudara. Kerendahan hati itu keharusan. Karena kesombongan tidak bisa berdampingan dengan terang Kristus. Orang yang benar-benar mengalami perjumpaan dengan Kristus dan bertobat, pasti akan makin rendah hati. Ya, bukan jadi makin sombong karena merasa diri rohani, tapi makin sadar bahwa tanpa anugerah dari Allah, dia bukan siapa-siapa. Pertobatan sejati bukan soal penampilan yang berkesan rohani di luar, melainkan soal kerendahan hati di dalam. Katakan amin. Itu ciri-ciri yang kedua, kerendahan hati. Yang ketiga, ciri-ciri pertobatan sejati adalah ketaatan kepada Kristus sebagai Tuhan. Ketaatan kepada Kristus sebagai Tuhan. Tadi di ayat-ayat yang kita udah baca, di ayat 5, Saulus tadi berkata, siapa engkau Tuhan? Dan terdengar jawaban, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saulus langsung menerima konfirmasi dari Tuhan bahwa Yesus hidup. Yesus hidup. Seperti yang sudah diberitakan oleh murid-muridnya yang aku aniaya sebagai penista agama itu. Ternyata Yesus benar-benar hidup. Dan Saulus juga menyadari dengan sangat terkejut bahwa Yesus bukan sekadar hidup, tapi Yesus bertahta sebagai Allah. Orang Yahudi itu, mereka kan meyakini keesaan Allah. Jadi mereka itu sangat keberatan, saudara, kalau ada yang mengatakan Allah berbagi tahta dengan pribadi lain, entah dia makhluk surgawi apalagi manusia. Keberatan orang Yahudi. Tapi dengan perjumpaannya dengan Yesus, Saulus menyadari, Saulus melihat sendiri bahwa Yesus ini bukan sekadar manusia yang bangkit dari kematian, tapi dia memang Mesias, dia memang Tuhan sendiri, dia memang penguasa atas alam semesta. Dia lihat sendiri, saudara. Kalau dia nggak mengalami hal ini, dia nggak bisa bertobat. Dia lihat sendiri. Itulah sebabnya ketika Yesus memerintahkan Saulus, kamu tetap masuk kota, tunggu instruksi selanjutnya. Saulus taat. Kalau dia nggak percaya Yesus punya otoritas, dia nggak akan taat. Dan ketika Ananias membuka mata Saulus, apa yang dikatakan oleh Ananias? Kisah Para Rasul 22 ayat 16. Sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan dengan berseru pada nama Tuhan. Ayo, bangun, dibaptis. Bersedialah kamu dibaptis. Saulus taat. Taat. Dia menyerahkan diri untuk dibaptis. Padahal dia tadi udah gak makan minum berapa lama? Lapar nggak? Lapar nggak 3 hari nggak makan nggak minum? Iya, kalau kita, respons kita mungkin begitu buka mata langsung teriak, tolong, nasi padang, gitu kan, lapar, saudara. Tapi Saulus merasakan kelaparan rohani lebih daripada kelaparan fisik. Jiwa orang yang bertobat lebih haus akan pengampunan Tuhan daripada perut yang lapar akan rendang. Ya, lebih lapar pengampunan Tuhan. Jadi saudara, orang yang sungguh-sungguh bertobat itu menerima bahwa Yesus Kristus itu sungguh-sungguh Tuhan dan bersedia taat kepadanya apapun risikonya. Di titik itu Saulus sudah sadar, aku salah. Padahal aku ini posisinya tinggi orang Farisi. Aku salah. Tapi kalau aku jadi pengikut Kristus, aku kehilangan segalanya. Dia mau dia dibaptis. Ya, padahal dia akan kehilangan posisinya sebagai orang Farisi. Itu yang ketiga, taat kepada Kristus sebagai Tuhan. Yang terakhir, yang keempat, persekutuan dengan umat Tuhan adalah tanda pertobatan sejati. Saudara yang dikasihi Tuhan, Saulus dalam misinya mau menghancurkan umat Tuhan. Tapi tadi kita baca apa kata Ananias ketika dia memanggil Saulus. Ayat 13. Saulus, saudaraku. Coba bayangkan, orang yang mau menghancurkan kekristenan dipanggil saudara. Padahal dia musuh.
Dipanggil saudaraku. Ini mengajarkan kepada Saulus seperti yang kemudian dipahaminya, bahwa gereja adalah tubuh Kristus dan kita semua adalah anggotanya. Amin. Saulus menyadari dengan menganiaya orang percaya, dia sesungguhnya telah menganiaya Kristus sendiri. Karena orang percaya tubuh Kristus. Jadi Yesus bisa mengatakan, kenapa engkau menganiaya aku? Karena engkau menganiaya tubuhku. Ya, di Kisah Para Rasul 9 ayat 19 kemudian dicatat bahwa setelah dia pulih, dia bisa melihat kembali, dia tinggal kok bersama dengan orang-orang percaya, murid-murid di Damsyik. Mereka yang tadinya mau ditangkap olehnya, mereka yang tadinya mau dianiaya olehnya, dia tinggal bersama dengan orang percaya itu. Jadi hati yang sudah disentuh oleh Kristus pasti akan mencari tubuh Kristus. Orang yang sungguh-sungguh bertobat tidak mungkin berjalan sendirian, saudara. Orang yang sadar bertobat, sadar bahwa dia itu butuh yang namanya tubuh rohani, tempat bertumbuh, belajar, melayani. Maka jika ada orang mengatakan dirinya Kristen, dirinya bertobat, tapi menjauh dari gereja, pertobatannya itu patut dipertanyakan. Orang yang sungguh bertobat tidak hanya datang kepada Kristus, tapi juga mendekat kepada tubuhnya, yaitu gerejanya. Katakan amin. Pertobatan Saulus ini jadi contoh, saudara, kepada kita, bahwa tidak ada orang yang terlalu berdosa sehingga Tuhan tidak bisa menyelamatkan. Ya, dia bisa mengubah Saulus yang penuh kebencian itu jadi seorang rasul, yaitu Rasul Paulus, yang menjadi alatnya untuk menjangkau dan menyelamatkan bangsa-bangsa lain. Saulus sungguh-sungguh bertobat, dan Yesus yang memanggil Saulus juga memanggil saudara hari ini. Dia juga memanggil kita hari ini. Mungkin kita selama ini hanya puas dengan beragama, hanya aktif dalam kegiatan gereja secara fisik, tapi hati kita masih jauh dari Tuhan. Mungkin kita seperti Saulus yang sibuk membenarkan diri, tapi sebenarnya hati kita melawan kebenaran, tindakan kita melawan kebenaran. Hari ini Tuhan ingin menyalakan terangnya dalam hidup saudara. Saya undang singer dan pemusik untuk maju ke depan, supaya saudara benar-benar bisa melihat secara rohani. Seperti Saulus yang meskipun buta, tapi mata rohaninya melihat. Seperti kata John Newton, I was blind, but now I see. Lihatlah dia yang hidup dan taatlah kepadanya. Jangan puas dengan pertobatan yang hanya mengubah kebiasaan. Izinkan Tuhan mengubah hatimu, arah hidupmu, dan tujuan hidupmu. Itu dan pertobatan sejati. Amin. Saudara dapat memberikan persembahan ke rekening BCA nomor 319 025 1585 atas nama GBI The City Tower atau scan QR Code yang tampil di layar dengan aplikasi yang mendukung Kris.